warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, aku mau buat lagi budgeting buat bulan Oktober. Ini alat-alat budgeting aku ya di setiap bulannya. Gimana nih teman-teman, bulan kemarin apakah minus atau cukup atau malahan sisa dari budget? Nah, kalau aku di sini over budget ya teman-teman, karena dua minggu pas minggu kedua itu aku ada pulang kampung. Karena pulang kampungnya enggak aku siapkan dari jauh-jauh hari ya dananya. Jadi kemarin itu over budget, dari itu aku memakai uang untuk pulang kampung, ngambil dari uang yang ada, malahan dari tabungan ya. Nah gitu, kalau enggak dibudgetin ya teman-teman, kadang suka keteteran sama uang pegangan atau tabungan, apa aja gitu uang yang ada dipakai dulu atau tabungan diambil dulu. Seharusnya itu dibudgetkan ya dari jauh-jauh hari, cuman kemarin dadakan jadi enggak aku ngebudget. Dan bahkan bulan kemarin aku nggak bisa nabung untuk sinking fund ya, misalkan untuk pajak motor, dana darurat, kemarin aku nggak nyimpan itu karena uangnya aku pakai untuk pulang kampung. Tapi nggak apa-apa, itu pentingnya kita budgeting atau menabung ya. Jadi kalau kita budgeting, kita tahu di bagian apa aja yang minus atau kita membutuhkan uang secara dadakan ya. Dan penting juga untuk kita menabung, karena kalau kita nggak punya tabungan mungkin nggak bisa pulang kampung. Nah, balik lagi ke videonya. Ini aku bikin tabel budgeting untuk Oktober ya. Maaf buat teman-teman karena aku gak jago menggambar gitu ya. Ini itu ya secara ngasal aja gitu ya. Yang penting ada warna-warnanya yang agak enak dilihat gitu ya menurut aku. Buat teman-teman yang baru mulai budgeting, kalau kalian minus jangan patah semangat ya, karena ada naik turun. Karena keuangan kita itu kita nggak tahu ya, setiap keluarga itu pasti aja ada kebutuhan yang tidak terduga. Tapi dengan budgeting ini kita mencatat-catat pendapatan, pengeluaran, tabungan, kita bisa tahu dari mana aja, apa mungkin tabungannya lebih besar atau pendapatannya mungkin lebih kecil, lebih besar, atau kebutuhannya mungkin lebih besar. Nah, kalau pendapatannya lebih kecil terus kebutuhannya itu lebih besar, mungkin kita harus lebih giat lagi mencari pendapatan sampingan ya. Nah, pendapatan aku suami plus istri di sini 3.500.000 ya. Itu gaji pokok suami dan gaji pokok aku. Kalau untuk yang aku share bikin saving challenge itu adalah tambahan sampingan aku ya. Di sini ada tabungan arisan 200, dana darurat 200, pajak motor 200, tabungan lebaran 200, dan biaya tetap untuk kontrakan 300, air plus listrik 100. Dan untuk orang tua di sini aku skip ya, aku nggak publish. Tuh aku catat di situ itu untuk penyemangat aku aja ya. Jadi setiap bulan aku harus nyisihkan untuk orang tua. Tapi terkadang untuk orang tua ini nggak aku kasihin tiap bulan ya, karena
nominalnya kecil, jadi kadang aku kasihinnya pas aku pulang kampung aja gitu, atau kadang juga emang ada transfer. Nah, di budget belanja bulanan 150, belanja mingguan 600, uang jajan anak 400, dan untuk bensin 200, pegangan suami 400. Untuk belanja bulanan, bulan ini aku cuman pengen beli skincare, yaitu pencuci wajah dan pelembab ya, paling alat-alat mandi, sabun aja. Insya Allah 150 cukup. Nah, untuk ganti oli 50.000, untuk hiburan sebesar 200.000. Hiburan itu hiburan kayak jajan-jajan gitu ya. Jadi budgetinnya jajan seminggu lah 50.000. Dan ini untuk jaga-jaga 100.000, dan sedekah 50.000. Maaf ya teman-teman, aku sedekahnya cuman bisa segini, tapi yang aku utamain sedekah itu kepada orang tua ya. Ini aku catatnya ternyata 2 kali ya yang keputar. Ini pas ketahuan pas voice over, tapi mau diedit lagi videonya tanggung, jadi ya udah gak apa-apa deh 2 kali mencatat ya. Nah, ini untuk kebutuhan tidak tetap itu sebesar 2.150.000. Alhamdulillah sudah kita catat-catat, dan sekarang kita masukkan uangnya ke dalam pos-pos agar tidak bablas atau merasa uang banyak kita beli ini beli itu. Kalau kita sudah pos-posin, pisahin sesuai anggaran, insya Allah uangnya aman hanya untuk anggaran yang ditentukan ya teman-teman. Ada gak sih yang seperti aku, kebutuhan enggak tetap ini udah berkurang? Misalnya aku beli diaper, beli kuota, beli susu anak, itu aku udah nggak budgetin karena aku ada wifi gratis, jadi aku nggak beli kuota. Dan alhamdulillah juga anak aku sudah nggak pakai diaper, udah bisa mandiri ya pipisnya. Tapi aneh, kebutuhan yang nggak tetap ini berkurang, tapi tabungan nggak bertambah gitu. Ada gak yang kayak aku kayak gini? Kadang aku suka bingung juga gitu, kenapa padahal kebutuhan udah berkurang gitu ya, tapi kok aku nggak bisa nabung lebih. Ya mungkin ada pengeluaran yang lain yang mungkin aku belum aku sadari ya. Dan semoga aja kedepannya aku bisa nabung lebih lagi, karena aku ada cita-cita, keinginan gitu ya, pengennya cepet-cepet renovasi rumah di kampung gitu ya. Karena kan kita di sini juga ngontrak, kita nggak tahu ya sampai kapan kita singgah di sini di kota orang lain. Buat teman-teman jangan lihat nominalnya ya, ini budgeting aku, karena setiap rumah tangga itu berbeda-beda, maupun itu pendapatannya atau kebutuhannya. Jadi di sini kalian lihat aja cara aku mengatur keuangan ini ya, semoga ada yang termotivasi. Jujur setiap kebutuhan rumah tangga itu nggak bisa kita samain ya, karena berbeda. Misalkan aku ngontrak, mungkin teman-temanan enggak, udah punya rumah sendiri ya yang udah ditempatin. Mungkin aku punya anak 1 tapi kalian punya anak 2, ya itu gak sama ya. Kita yang tahu kondisi rumah tangga kita, kondisi keuangan kita, tapi kita semua harus semangat mengatur keuangan ini, karena kalau nggak diatur mungkin bisa boncos ya teman-teman. Apalagi kalau perihal kayak aku ya,
tipe suami itu yang nyerahin uangnya ke aku semua, itu sudah pasti aku harus mengatur uang ini dengan benar-benar baik, karena aku juga udah dikasih kepercayaan sama Pak suami, dan aku juga pengennya bisa mengelola harta suami ya, atau uang pendapatan suami ini dengan sangat-sangat baik, karena aku nggak mau bikin suami kecewa karena udah ngasih kepercayaan untuk aku mengelola keuangan rumah tangga ini, tapi malah aku tidak bisa mengelolanya. Dan di sini aku juga berjuang lagi untuk mencari pendapatan sampingan ya, agar ya pengennya cepet gitu ya bisa mewujudin impian aku untuk renovasi rumah. Tapi mungkin target tabungannya nggak bisa cepet tercapai, jadi aku ngotak-ngatik nih, mikir gimana gitu ya jalan pintas biar dapat uang sampingan lagi gitu ya, buat bisa aku tabung ya, karena keinginan aku ini alhamdulillahnya bikin aku semangat lagi untuk dalam bekerja atau juga menabung seperti ini. Nah, ini untuk tabungan kalender sama The Power of 20.000, ini itu dari uang sampingan aku ya teman-teman. Alhamdulillah bulan kemarin September ini aku bisa isi full, dan ini fullnya itu 465.000, tapi nggak ada, jadi aku ke 470.000 aja, nggak ada uang 15.000-nya ya. Jujur nabung kayak gini itu bikin candu ya, kayak gimana ya, senang aja gitu ya, kayak nabung kayak gini itu kayak lebih happy gitu, kayak nggak membebanin sama sekali. Dan insya Allah ini aku juga udah niatin, rencanain nanti hasil uang tabungan ini akan aku gunakan, ada gitu ya keinginan, mudah-mudahan sesuai rencana ya, nggak sampai sekarang niatnya ini nanti pas itu beda lagi digunainnya untuk apa. Semoga dua celengan ini aku gunainnya sesuai niat dari awal aku nabung ini. Dan aku juga bilang ke Pak suami, tolonglah kalau butuh uang mendadak jangan sampai mengganggu uang sinking fund atau tabungan receh ini ya, karena kalau sudah keambil kadang itu mau mulai lagi itu patah semangat teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk budgetingnya udah beres, semoga cukup sampai akhir bulan ya, dan terkontrol dengan baik. Makasih buat teman-teman yang udah klik nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dukung channel aku ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.